Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Gegara memiliki sepucuk senjata api jenis pistol, seorang nelayan di Tarakan ditangkap polisi. Dinas Perhubungan Samarinda menertibkan truk-truk yang parkir sembarangan di badan jalan. Sepasang lansia di Kutai Timur gegerkan warga karena keduanya sepakat menikah secara adat. Sejumlah truk yang parkir di ruas jalan utama Samarinda didatangi petugas dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda Rabu siang. Petugas menemukan sejumlah truk yang sengaja diparkir di badan jalan. Mendapati kondisi tersebut, petugas langsung memasang stiker tanda peringatan dan larangan untuk parkir di kawasan tersebut. Ketua Tim Kerja Perparkiran Dishub Samarinda menyatakan, pada operasi kali ini rata-rata truk yang terjaring berasal dari luar Samarinda. Ia mengingatkan kepada para supir, jika melakukan tindakan serupa, maka akan dijatuhi sanksi, mulai dari penggembokan ban hingga sanksi tilang. Dari Dishub sementara ini kami kasih stiker larangan parkir dulu di bahu jalan, karena apa? Sangat membahayakan bagi pengguna jalan lain. Karena apalagi truknya lebarnya lebih dari 2,1. Jadi kami himbau terakhir hari ini harus pindah. Nah, rata-rata mereka ini alasannya apa bisa parkir? Alasannya mereka tinggal di sini, Alasannya ya. kos di sini. Nah, truk ini rata-rata dari Samarinda sendiri atau dari luar nih, Pak? Dari luar, dari luar. Nah, dari hasil investigasi awal ada berapa truk, Pak, yang rata-rata tinggal? Kurang lebihnya? Ada 4 truk besar-besar ya, ada 4. Kedepannya seperti apa, Pak? Yang jelas mulai besok langsung kita tindak, kita tuji bannya, kita tuji bannya, dan nanti ada sanksi. Untuk menghindari sanksi tersebut, para pengemudi truk diimbau agar tidak lagi memarkirkan kendaraannya di bahu jalan. Ini dimaksudkan agar arus lalu lintas menjadi lebih lancar dan aman. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pemasangan spanduk tentang larangan berdagang di tepi jalan ini dilakukan oleh Satpol PP Samarinda pada Rabu siang. Untuk lokasinya yakni di kawasan Jalan APT Pranoto, Samarinda Seberang. Kasatpol PP Samarinda menyatakan pemasangan spanduk larangan dilakukan di 3 titik. Spanduk ini memberi ketegasan kepada pedagang tentang larangan berjualan di atas trotoar dan bahu jalan. Selain memasang spanduk larangan, petugas juga menegur pedagang yang berjualan di atas parit. Satpol PP mengaku langkah cepat ini dilakukan setelah menerima aduan dari warga. Sebetulnya ini sudah lama ya, mungkin ada kalau sekitar 1 bulan. Ini terhadap aduan warga, laporan warga terkait dengan adanya PKL yang di atas trotoar, yang di badan jalan, di ATP Pranoto ya Pak ya. Nah, di mana kami juga sudah menindaklanjuti karena aduan laporan tersebut masuk di spam lapor. Salah satunya kalau sudah di spam lapor itu harus segera ditindaklanjutin, ya kan? Jadi kenapa kalau ditanya, Bu, banyak Bu yang melanggar dari situ aja ya, yang prioritas yang masuk spam lapor, tetapi tidak menjadi kemungkinan semuanya juga kita sasar. Nah, untuk itu Satpol PP juga punya SOP. Yang pertama, dari kecamatan sudah dilakukan pembinaan turun di lapangan, memberikan juga sosialisasi kepada pedagang yang pelanggar perda. Usai pemasangan spanduk tentang larangan berjualan di tepi jalan dan di atas parit, pihak Satpol PP akan melakukan pengawasan. Jika di kemudian hari masih ditemukan pelanggaran, maka akan dilakukan penindakan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan
dari Samarinda. Pengecekan kesehatan gratis dimulai dari jenjang sekolah dasar ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Balikpapan. Tujuan dari kegiatan tersebut yakni untuk memastikan kesehatan pada anak sekolah. Hasil mengejutkan dari kondisi kesehatan anak didik diketahui dari hasil pemeriksaan tersebut. Kepala Dinas Kesehatan secara tegas menyebut, sejumlah anak SD kini telah terjangkit gejala diabetes dan hipertensi atau darah tinggi. Pihak Dinas Kesehatan meyakini kondisi tersebut dipengaruhi pola makan karena banyak minuman manis dan bersoda. Dinkes mengaku sebelumnya sudah memberikan pemahaman kepada peserta didik. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mengingatkan agar anak-anak ini tidak terlalu banyak meminum minuman dan makanan manis termasuk minuman bersoda. Diabetes, hipertensi itu juga ada ditemukan anak-anak SD Bu ya? Iya. Anak sekarang masih minum minuman bersoda, terus minuman kotak-kotak yang gulanya tinggi, begitu kan? Nah, terus Bu, sosialisasi dari DKK sendiri seperti apa? Kita sudah edukasi mereka. Kami itu kan sampai ke sekolah-sekolah juga mengedukasi anak sekolah. Tapi merubah habit itu kan dari keluarga. Biasanya itu dari keluarga ya. Dinkes juga meminta agar para orang tua semakin waspada terhadap pola makan anaknya. Ini dimaksudkan agar makanan dan minuman yang dikonsumsi aman bagi kesehatan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.